Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sudah gabung dengan Iya, kita? siap, Bu. Oh, baik. Yang ngupingkeun tentang umroh. Yang Fajri coba dicek yang belum gabung sama siapa? Siapa? Asik, Bunina, Bunyati. Yang Ibu Wulan dari Cilacap belum gabung ya, Fajri? Iya belum Bu, tapi udah saya WA, belum ada balas. Di telepon bisa, Fajri. Coba. Udah jam 4 soalnya. Ya, baik Bu, bentar Bu. Baik, sambil menunggu Ibu Wulan gabung dengan kita, karena waktu sudah pukul 16, eh, saya mulai aja ya, Bapak dan Ibu semua. Baik, Bu. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita dan berkat karunia-Nya. Pada sore hari ini kita bisa hadir dalam acara manasik online sebagai bentuk persiapan Bapak dan Ibu semua untuk berangkat ke Tanah Suci bulan September mendatang. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir gabung di Manasik Online sore hari ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ustadz Fahru Roji sebagai pembimbing ibadah umroh dan yang insya Salam, Allah Bu. yang akan mendampingi Bapak dan Ibu semua nanti pelaksanaan ibadah umroh dari mulai keberangkatan sampai kembali ke tanah air. Bapak dan Ibu akan didampingi oleh Insyaallah. Bapak Ustadz Fahru Roji yang sudah bergabung hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bapak dan warahmatullahi Ibu, wabarakatuh, Bapak Ibu. ya, Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah sehat semua baik, ya. sehat-sehat Sehat, ya Pak Ustadz. sehat. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, manasik ini akan, insya Allah akan dilaksanakan 3 kali, 2 kali manasik secara online dan 1 kali manasik offline. Manasik pertama sekarang kita laksanakan secara online dan Alhamdulillah jemaah dari Purbamargana kali ini tersebar dari berbagai daerah. Ada yang dari Subhanallah. Tasikmalaya, ada yang dari Cilacap, Majalengka, Bogor, Bojonggede, ada juga yang dari Tangerang Selatan. Nano-nano ini dari berbagai daerah, Masya Allah. Nah, untuk manasik online dilaksanakan 2 kali, dan manasik offline insya Allah nanti akan dilaksanakan menjelang keberangkatan. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran kepada kita semua Amin. hingga keberangkatan nanti. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu, mari kita buka manasik online ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ustadz Fahru Roji untuk memberikan materi mengenai manasik online. Nah, untuk yang sudah ada bukunya, bisa dibuka bukunya. Untuk yang belum datang, belum sampai, karena memang kemarin sudah dikirim semua ya. Sudah dikirim semua. Untuk yang belum ada bukunya, bisa disimak, dicatat poin pentingnya. Nanti di akhir sesi akan diadakan tanya jawab. Ya,
Baik, Bapak Ustadz, kami persilahkan waktunya. Baik, Mbak Yati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama yang kami hormati pimpinan Purba Margana Wisata, yang terhormat Ibu Hajati Hendrawati, begitu pula dengan Ibu Haja Ati dan seluruh staf PT Purba Margana Wisata yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada seluruh jamaah calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah yang insya Allah periode keberangkatan bulan September, Bapak Ibu sekalian yang dari berbagai daerah, yang semoga kita semua pun selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan walafiat sampai pada waktu pelaksanaan ibadah umroh nanti. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kita semua dipertemukan oleh Allah melalui manasik secara online ini, insya Allah meskipun secara online, ya insya Allah akan ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Salawat dan salam tidak pernah lupa selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama sebelumnya kita membaca kalimat talbiyah sebagai ungkapan rasa rindu kita, kangen kita kepada Ka'bah Baitullahil Haram dalam rangka kita hendak memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah keberangkatan pada tanggal 21 September yang tinggal ya beberapa artinya mungkin tinggal 1 bulan kurang ya, 1 bulan lebih, insya Allah kita semua akan melaksanakan ibadah umrah. Untuk itu mari sama-sama ikuti talbiyah yang saya baca. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik syarika laka labbaik. Diaktifkan aja speakernya Bapak dan Ibu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai untuk melaksanakan manasik pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seluruh calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan olehmu akan ibadah haji dan umrah karena Allah. Makna menyempurnakan ibadah haji dan umrah, ulama menjelaskan bahwa hendaknya di dalam melaksanakan keduanya, baik ibadah haji maupun ibadah umrah, hendaknya terpenuhi seluruh syarat dan rukun. Sekali lagi, untuk sempurnanya kedua ibadah ini, dalam hal ini ibadah umrah yang akan kita laksanakan, hendaknya terpenuhi syarat dan rukun. Insya Allah ketika syarat dan rukun ini telah kita penuhi, maka insya Allah ya ibadah umrah kita akan sempurna, dan ibadah umrah yang sempurna insya Allah ibadah yang diterima, dan insya Allah ibadah umrahnya makbulah wa mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, seluruh jemaah umrah Purba Margana Wisata yang kami hormati, silakan dibuka lembar demi lembar dari mulai bacaan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Umrah disebut juga dengan Hajjul Asgar, ya, atau juga Hajjul Asgar, yaitu haji kecil. Kemudian orang bertanya, apa hukumnya? Hukum melaksanakan ibadah umrah, yang pertama, bagi yang belum pernah menjalankan, ya, dan ini merupakan umrah yang pertama kali, maka hukumnya sama seperti orang berhaji, yaitu hukumnya wajib. Ya. Jadi saya ulangi, kalau ada orang nanya kita begini, Ibu besok bulan September mau umroh ya? Iya. Ibu udah berhaji atau belum? Belum. Oh, salah Ibu. Mestinya yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ya. Kenapa? Karena mereka berpikir, ya umroh itu sunnah. Umroh itu sekali lagi, bagi yang belum pernah, hukumnya wajib. Ya. Nah, kalau yang sudah pernah, walaupun satu kali, umpamanya ada yang sudah pernah, ya mungkin yang calon jemaah kita ini ada yang sudah pernah sebelumnya, ya, apakah di tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu sudah pernah, maka berarti ini umroh yang kedua. Maka umroh yang kedua ini hukumnya sunnah. Paham ya Bapak Ibu? Baik, begitu pula dengan ibadah haji. Ya, Bapak Ibu yang belum pernah berhaji, ya maka untuk yang pertama kali ibadah haji hukumnya adalah wajib. Bagi yang sudah pernah, kemudian musim haji tahun ini dia berangkat lagi, maka haji yang kedua hukumnya sunnah. Begitu ya. Baik. Nah, kemudian
pertanyaannya, bila orang menjalankan umroh yang pertama sebagai umroh wajib, apa bedanya dengan menjalankan umroh yang kedua, yaitu umroh sunnah? Baik, perbedaannya adalah kalau orang yang pertama kali berumroh, maka wajiblah dijalankan untuk dirinya. Dalam pengertian, tidak boleh langsung membadalkan untuk orang-orang yang kita cintai, yang telah wafat. Kenapa? Karena dirinya sendiri saja belum melaksanakan umroh, apalagi untuk membadalkan orang lain. Nah itu Ustaz, kalau kita umpamanya suka ngirim badal haji atau umroh, baik. Kalau kita mengirimkan badal haji dan umroh kepada kawan, kepada saudara umpamanya, maka yang melaksanakan itu mereka semua sudah melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Maka boleh mereka melaksanakan untuk badal. Ya. Nah kemudian kalau kita melaksanakan umroh sunnah, contoh umpamanya besok kita akan berangkat tanggal 21 September. Insya Allah jadwalnya kita langsung melaksanakan ibadah umroh. Nah umroh yang pertama, sekali lagi ya, bagi yang belum pernah maka hukumnya wajib. Laksanakan dulu untuk diri sendiri. Nah nanti ketika akan melaksanakan umroh yang kedua di hari berikutnya, ya, maka sudah boleh untuk diri sendiri kembali atau untuk membadalkan. Seperti ada orang tua kita yang sampai akhir hayat, umpamanya belum juga melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Mumpung kita lagi di sana, maka kita niatkan untuk membadalkan orang tua kita. Satu orang berapa Ustadz? Satu orang hanya satu. Ya, satu orang satu jiwa. Kalau ingin membadalkan lagi, maka keesokan harinya lagi. Atau kalau memang fisik kuat, pagi hari kita membadalkan, selesai siang hari, kemudian sore hari berangkat lagi kita ke Masjid Mikot, apakah di Ja'rona atau di Tan'im, ya untuk kembali mengambil Mikot. Itu bisa. Ya, jadi begitu ya, Bapak Ibu, saya ulangi, umroh bagi yang belum pernah sama sekali, maka hukumnya wajib. Bagi yang sudah pernah, maka umroh kali ini berarti umroh yang kedua menjadi umroh sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pengertian daripada pelaksanaan ibadah umroh. Selanjutnya, seperti tadi di awal ya saya sampaikan bahwa untuk kesempurnaan ibadah umroh kita maka harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun umroh. Silakan dibuka di halaman keempat. Yang pertama, syarat-syarat sahnya umroh yang pertama adalah Islam. Ya. Pengertian syarat umroh yang pertama adalah Islam, maka tidak wajib maupun tidak sunnah pula bagi orang di luar Islam. Kenapa? Ini syarat mutlak. Ya, walaupun syarat-syarat lainnya juga ada, rukun-rukun juga terpenuhi, tapi dia belum Islam. Ya, masih beragama di luar agama Islam, non-Muslim, maka tidak wajib. Ya, jadi yang pertama Islam. Dengan adanya syarat wajib umroh ini, maka tidak sah hukumnya bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Meskipun segala sesuatunya sudah ada, tapi karena dia belum masuk Islam atau belum beragama Islam, maka tidak sah dan tidak wajib. Yang kedua, yaitu baligh. Ya, tidak hanya dia beragama Islam, tapi syarat yang kedua pun harus baligh. Dan baligh ini pun termasuk harus memenuhi syarat dalam setiap aspek ibadah. Termasuk syarat sholat, syarat puasa, dan lain-lain ibadah.
Nah, Ustadz, itu suka saya lihat ya di sosial media, ada orang tua bawa balita. Bagaimana? Boleh-boleh saja, ya. Tapi tetap itu anak belum wajib. Maka nanti dia wajib mengulang karena belum jatuh kewajiban, karena belum balik, ya. Ukuran balik itu Ustadz berapa usianya? Baik. Pertama, dalam kajian fikih minimal usia balik itu adalah usia 9 tahun. Bagi laki-laki ditandai ya telah apa? Yaitu ihtilam, mimpi basah. Bagi perempuan ditandai dengan sudah datangnya tamu bulanan, yaitu mengalami masa haid walaupun usia 9 tahun. Maka itu sudah masuk baligh. Dan batas maksimal yaitu sampai usia 15 tahun. Walaupun ketika usia 15 tahun belum mengalami keduanya, maka sudah terhukumkan baligh. Maka sudah wajiblah dia untuk menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban agama, termasuk adalah ibadah umroh. Ya. Jadi sekali lagi, bagi jemaah yang mungkin ada membawa balita, yang juga kita pernah lihat atau saksikan di sosial media, maka itu anak belum wajib, ya. Insya Allah kalaupun mereka menjalankan, pahalanya akan Allah berikan untuk kedua orang tuanya. Yang ketiga, syarat sahnya umroh adalah berakal. Artinya umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan ibadah umroh adalah orang yang memiliki akal, ya, yang sehat, yang sempurna. Sehingga dengan akal yang sehat mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Begitu pula bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Jadi meskipun dia Islam, meskipun dia balik, tapi maaf, akalnya tidak sehat. Ya, akalnya kurang sempurna. Umpamanya akalnya kurang sleter. Wah, kurang sleter. Ya. Maka berarti dia enggak sehat akalnya, maka enggak sah dalam menjalankan ibadah umroh juga ibadah-ibadah lainnya. Karena agama itu dijalankan atas dasar orang-orang yang berakal sehat. Kemudian yang keempat sehat. Sehat lahir maupun batin. Makanya dari sekarang ibu-ibu ya kurang lebih sebulan lagi kita akan melaksanakan ibadah umroh. Dari sekarang ya harus kita jaga kesehatan kita. Sebab insya Allah dengan kesehatan yang ada pada diri kita dapat melaksanakan ibadah demi ibadah, terutama ibadah umroh kita dengan sebaik-baiknya. Umat muslim yang sudah dapat mempertimbangkan hal yang baik dan buruk secara logis dan dewasa, maka sudah termasuk ke dalam salah satu syarat wajib umroh. Ya, maka jaga kesehatan. Maka dari sekarang dianjurkan, Bu, karena ibadah umroh, apalagi ibadah haji, itu ibadah fisik. Jadi dari sekarang kalau ibu ya biasain hendaknya jalan kaki. Ya, jalan kaki. Selama ini kan jujur dewasa ini kita terlalu memanjakan kaki kita. Terkadang ke warung yang cuma 50 meter kita naiknya naik motor. Kan begitu. Ya. Kita sayang sama kaki kita. Ya, jadi dari sekarang kita latih kaki kita untuk banyak jalan. Supaya apa? Supaya insya Allah terbiasa ketika nanti dalam melaksanakan ibadah umroh. Karena semuanya kita gerak. Ya, dari hotel ke Masjidil Haram, dari hotel ke Masjid Nabawi, gerak semuanya. Ya, tidak ditopang dengan kendaraan. Kecuali kalau memang ada orang yang sakit yang tak mampu untuk jalan, maka ada jasa ya pendorong untuk melaksanakannya. Kemudian yang kelima, merdeka. Pengertian merdeka bukan hamba sahaya. Kalau dia hamba sahaya, maka nggak termasuk dalam
bilangan syarat sah, ya. Maka dia tidak termasuk sahnya dalam melaksanakan ibadah umroh. Jadi merdeka. Insya Allah kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang merdeka, bukan umat yang di bawah perbudakan. Apalagi 2 hari lagi ya, kita akan memperingati HUT RI yang ke-81. Ya. Terakhir, syarat sah adalah mampu. Ya. Maksud dari syarat wajib umroh ini, mampu ini adalah memiliki kemampuan. Untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah umroh. Baik dari segi kemampuan fisik, pertama, sehat, afiat, ya, kuat, dan finansial. Insya Allah semua udah lunas ya, amin, ya Rabbal Alamin. Ada yang bilang, Ustadz saya bukan lunas lagi Ustadz, bahkan udah siap buat belanja juga, begitu. Baik, mampu secara fisik dan juga finansial. Dan waktu yang disisihkan bagi yang bekerja, kebetulan memang dapat ya untuk bisa cuti, maka laksanakan. Kalau emang nggak dapat cuti, berarti waktunya memang nggak diberikan, maka hal itu dari sisi waktu kita belum siap, belum mampu. Ya, jadi itulah kata-kata mampu. Baik Bapak Ibu, pertama mampu itu maknanya sangat luas. Ya, bukan hanya dari sisi finansial, termasuk fisik. Ya, maka ini harus terhimpun. Ada orang finansialnya, keuangannya ada, tapi fisiknya tidak memungkinkan. Atau sebaliknya, fisiknya memungkinkan, tapi finansialnya tidak memadai. Maka keduanya ini harus terpenuhi. Ya, apalagi kita akan menempuh perjalanan di pesawat itu kurang lebih kita 9 sampai 10 jam. Ya, tambah lagi jalan darat kurang lebih 1 jam. Ya, maka fisik itu harus prima, fisik harus dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu mampu. Ya, berarti kalau ada orang yang memang nggak mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh, maka dia nggak termasuk syarat sah. Ya, ada sampai saat ini orang yang memang umpamanya, maaf, takut dengan ketinggian. Ya, saya pengen Ustadz, tapi saya pengen lewat darat umpamanya, nggak bisa lewat udara. Kenapa? Karena takut dengan ketinggian. Kalau memang ada yang memfasilitasi silahkan. Kalau tidak ada, berarti ya Anda tidak termasuk syarat sah dalam melaksanakan ibadah umrah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan tentang syarat sah. Sebelum saya lanjut kepada rukun umroh, mungkin sambil kita berjalan ada pertanyaan, silahkan. Ya, Ibu Nina, gimana kabarnya? Bisa. Ya, Ibu Umyati. Iya, Pak Agus. Iya. Sehat. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, Bu Nuruyuni. Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Yani Nur Jamania. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ulan. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan permasalahan tentang syarat yang ada ini. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan rukun umroh. Silakan. Dari saya nggak ada Ustadz. Baik. Kalau tidak ada bisa dilanjut Ustadz. Lanjut Baik. aja dulu. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sempurnakan ibadah haji dan umrahmu ya dengan terpenuhi rukunnya. Baik. Nanti ada rukun, ada wajib umroh. Ya, bedanya kalau rukun kita tinggalkan, maka tidak sah umroh kita. Tapi kalau wajib ada yang tertinggal, maka masih sah. Tapi ada konsekuensi.
yaitu harus membayar dam. Itulah bedanya antara rukun dan wajib umroh. Baik, kita akan bahas tentang rukun umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun umroh yang pertama yaitu al-ihram minal miqat, yaitu berihram. Berihram yang pertama ditandai dengan memakai baju yang tertutup buat perempuan. Buat perempuan tertutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Saya ulangi. Termasuk pakaian ihram buat perempuan tertutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua tapak tangan. Ya, atas tapak tangan tertutup. Itu sudah masuk pakaian ihram. Buat laki-laki, maka kain ihramnya itu, pakaian ihramnya itu adalah 2 helai kain yang tidak berjahit. Kalau berjahit namanya sarung, ya. Saya ulangi, 2 helai kain yang tidak berjahit. Yang satu dijadikan nanti dipakai sebagai sarung, yang satu lagi dijadikan sebagai rida atau dijadikan sebagai selendang. Ya. Dan buat laki-laki ketika berihram maka tidak memakai pakaian dalam. Maka ketika nanti kita akan niat ihram dari mikot, maka kaos dalam termasuk celana dalam yang laki-laki harus dilepas. Jadi hanya 2 helai kain itu yang digunakan. Ketika sudah kita gunakan, maka nanti kita niat ihramnya di mana Pak Ustadz? Baik. Niat ihram kita karena kita akan langsung melaksanakan ibadah umroh, maka kita akan mengambil niatnya di atas pesawat. Yaitu ketika nanti sudah memasuki wilayah garis mikot yang ada di sejajar dengan Yalamlam. Ya, kurang lebih setengah jam sebelum kita mendarat. Nanti akan kita pandu untuk sama-sama niat ihram. Bagaimana Ustaz bacaannya? Bacaannya itu seperti ini, ya. Mari sama-sama kita ikuti ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 ya, Bu ya. Boleh dibaca dua-duanya atau salah satunya. Yang pertama yang ringkas, niat umroh itu begini. Labbaik Allahumma. Labbaik Allahumma Umrotan. umratan. Nah, itu sudah termasuk dalam niat. Ya, lafadz niat yang disunahkan dilafatkan, tapi tetap harus wajib dihadirkan dalam hati ya Bu ya. Aku niat berumroh. Niat yang kedua ya adalah seperti ini. Nawaitul umrota Nawaitul umrata wa ahramtu biha Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Itu ya kalimat yang kedua. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa baca salah satunya. Tapi insya Allah nanti akan kami bimbing ketika sudah mau niat. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sekarang nih kita lagi manasik, kita baca ini niat. Maka nggak jatuh hukumnya. Kenapa? Karena bukan di mikot. Ya. Karena kita di masing-masing daerah kita. Karena untuk niat berihram umroh nggak sembarangan tempat. Tempatnya telah ditentukan. Ya, bagi kita jamaah Indonesia, maka mikotnya itu ketika di atas udara sejajar dengan ya Yalamlam. Maka disitulah nanti kita akan niat untuk umroh. Ya. Nanti ketika di Mekah, nanti Ustadz, ketika di Mekah kita keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Tinggal kita pilih. Ya, apakah di Tan'im ataupun di Ja'rona ataupun juga di Hudaybiyah
Ataupun juga ada ya ketika salah satu insya Allah city tour yang ada ke negeri Taif, maka di sana ada Qarnul Manazil. Itu termasuk tempat-tempat atau masjid-masjid untuk kita ngambil niat ihram di sana. Ya, baik. Itu yang pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, bila kita sudah melafatkan niat tadi itu di atas pesawat, maka berarti kita sudah masuk dalam berihram. Rukun yang pertama. Maka ketika sudah masuk dalam rukun yang pertama, maka wajib umroh pun sudah masuk. Makna wajib umroh di dalamnya apa? Yaitu menjauhkan segala hal-hal yang dapat ya menjadikan kita terkena dam. Menjauhkan wangi-wangian. Artinya begitu sudah niat, maka sudah tidak boleh pakai minyak wangi, sabun wangi, cairan wangi, termasuk tisu basah yang wangi. Nah, itu termasuk larangan. Kenapa? Karena sudah masuk rukun yang pertama, maka sudah berlaku wajib umroh. Itu menjauhkan segala hal-hal ya larangan ihram. Nyabut rambut ya ataupun juga bulu hidung, nyabut kumis, maka itu dilarang. Termasuk menggunting kuku, nah itu dilarang. Makanya hal-hal seperti itu pakai minyak wangi, merapihin rambut, ya termasuk gunting kuku itu ada disunahkan sebelum kita niat ihram. Ya, kalau sudah masuk daripada niat ihram, maka semua itu sudah menjadi bagian wajib wajib umroh, yaitu menjauhkan segala hal-hal yang dilarang dalam ihram. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ini yang harus kita jaga karena kurang lebih setengah jam sebelum mendarat ditambah lagi nanti 1 jam perjalanan kita menuju dari Jeddah menuju ke hotel, maka itu larangan harus kita jaga jangan sampai kita melanggar. Kenapa? Karena sudah niat ya dalam masuk umroh, ibadah umroh. Baik. Ustaz, setelah sampai hotel apa sudah selesai? Oh belum. Ketika kita nanti sampai hotel, maka Bapak Ibu sekalian silahkan untuk ya kita ke kamar terlebih dahulu. Tapi ingat, larangan harus dijauhi. Boleh nggak Ustaz sampai di hotel umpamanya kita bebersih seperti mau buang hajat dulu? Boleh. Silahkan. Yang mau ingin melaksanakan buang air besar, buang air kecil silahkan. Tapi ingat, jangan sampai setelah kita istinja kemudian cuci tangan pakai sabun. Nah, ini nggak boleh. Sabunnya wangi, maka itu nggak boleh. Kenapa? Karena termasuk larangan ihram. Ya. Maka nanti kalau kejadian seperti itu, Bapak Ibu jangan berdiam diri. Sampai Bapak Ibu kamar mandi lupa pakai minyak wangi, pakai sabun wangi. Ibu diem aja nggak ngomong. Ya, nggak melaporkan pelanggaran ya sama saya umpamanya atau nggak ngomong sama temennya sehingga diem aja, maka ibu akan selamanya merasa bersalah ya. Jadi harus bicara, Ustadz tadi saya kamar mandi Ustadz saya pakai ini, berarti harus membayar dam begitu ya. Baik, insya Allah kurang lebih setelah check-in kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jam nanti kita akan berkumpul di lobi, kita akan melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu melaksanakan tawaf. Ya, jadi rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Melaksanakan tawaf sebagai rukun umroh yang kedua yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah. Ya, mengitari Ka'bah. Berapa kali? Sebanyak 7 kali. Saya ulangi, sebanyak 7 kali. Apa syarat daripada tawaf? Syarat daripada tawaf sama seperti syarat sholat. Mesti suci dari 2 hadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Jadi kita sudah mulai dalam keadaan berwudu dari hotel. Jangan sampai batal. Ya.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat tawaf pun harus seluruh anggota badan di luar Ka'bah. Pengertian di luar Ka'bah, jangan ketika tawaf tangan kita nempel kepada dinding Ka'bah. Maka itu termasuk tidak sah. Kenapa? Dinyatakan kalau orang memegang apalagi memeluk dinding Ka'bah padahal dia belum menyempurnakan tawafnya, berarti sebagian tubuhnya ada di dalam Ka'bah, maka itu tidak sah. Maka selesaikan dulu tawaf kita dari putaran pertama sampai putaran ketujuh. Ya. Putaran pertama semuanya diawali dari sisi rukun Hajar Aswad. Ya. Dari rukun Hajar Aswad, kemudian kita lewati rukun Iraqi, kemudian rukun Syami, kemudian rukun Yamani, kembali lagi sampai kepada Hajar Aswad. Itu dihitung satu. Ya, dihitung satu putaran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, di dalam melaksanakan ibadah umroh ini di rukun yang kedua yaitu tawaf. Maka syaratnya sama seperti sholat, cuma memang dalam tawaf ini kita boleh ada berbicara, tapi jangan bicara yang tidak-tidak. Umpamanya, Ustadz pelan-pelan, boleh ngomong kayak begitu, ya. Lantas Ustadz, bacaan yang harus kita baca apa? Dalam pelaksanaan ibadah umroh, semua bacaan menjadi sunnah, ya. Tidak ada yang wajib. Yang wajib hanya niat dan menjauhkan dari segala yang menjadikan kita melanggar dalam larangan ihram. Itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu pertama nggak ada yang hafal bacaannya, yang penting maaf dengar baik-baik, nanti ikuti. Karena nanti pembacaan doa dari putaran pertama sampai putaran ketujuh, begitu pula nanti dalam sa'i akan kami bimbing. Tinggal ikuti saja. Kalau memang tidak kedengaran, ya udah, Ibu perbanyak baca tasbih. Boleh. Ya. Boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih baik daripada bengong, ya, daripada cuma ngeliat, daripada maaf main ngomong dan sebagainya. Maka isi dengan berzikir. Ya, minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, begitu sampai rukun Yamani, maka sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca dari mulai rukun Yamani ya sampai Hajar Aswad. Baik di rukun Yamani maupun di Hajar Aswad. Ya, di Hajar Aswad maka ketika kita akan memulai baik pada putaran pertama, putaran kedua sampai ke putaran ketujuh, maka disunahkan untuk istilam. Ya, kita lambaikan tangan kita seolah tangan kita menyentuh Hajar Aswad. Kemudian kita tarik dan kita kecup. Begitu. Ya, seolah kita tempelkan dulu, lalu kita kecup sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Itu ketika akan memulai tawaf di rukun Hajar Aswad. Nanti di rukun Yamani pun demikian. Cuma bedanya kalau di rukun Yamani tidak disunahkan untuk mengecup. Cukup istilam, angkat tangan, kemudian sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Itu di rukun Yamani. Setelah itu tadi kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lanjutannya. Wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Baik.
Bapak Ibu sekalian, duyufullah, duyufur rahman, itulah rukun yang kedua, yaitu tawaf. Ustadz, bagaimana nanti kalau wudhu kita batal karena bersentuhan, ya? Maka Bapak Ibu sekalian, boleh nanti kita di sana untuk yang namanya bertaklid kepada Imam Malik, ya, dengan syarat ketika bersentuhan tidak disertai dengan syahwat. Walaupun bersentuhan maka tidak batal, tapi jangan setengah-tengah, jangan setengah-setengah taklidnya, mengikut kepada paham Imam Malik. Maka salah satunya saat kita dari hotel berwudu, terutama saat membasuh kepala, ya. Kalau kita Imam Syafi'i umpamanya, yang penting sebagian kepala cukup, gitu ya. Namun ketika kita wudhu, maka hendaknya kita basuh dari ujung mulai tumbuh rambut sampai belakang. Balikin lagi, keseluruhan jadinya, pala keseluruhan ketika membasuhnya. Maka itu termasuk taklid kepada Imam Malik. Maka ketika bersentuhan tidak menjadikan batal, asal jangan dengan syahwat. Begitu. Tapi maaf, kalau sampai buang angin umpamanya, itu tetap batal. Begitu ya, itu tetap batal. Nah kalau memang batal, ya jangan ibu terusin. Kalau ibu bapak batal karena buang angin, kemudian ibu terusin, nggak boleh. Haram. Ya kenapa? Karena sama seperti sholat. Sholat pun demikian, kalau emang batal, selesai. Ya, ulang tuh sholatnya. Cuma bedanya kalau lagi tawaf, umpamanya batal di putaran yang kelima. Ya, bukan kita ulang dari pertama, enggak. Tinggal nanti kita terusin saja. Gitu. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Sekali lagi, tawaf diawali dari Hajar Aswad. Ya, kita lambaikan tangan, seolah kita nempelin, kita majuin tangan kita, lalu kita kecup. Sambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kita mulai dari itu, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ya, jadi sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran. Baik, selanjutnya yaitu rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Ya, sa'i. Sa'i perjalanan sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sekali. Dari Bukit Marwah kembali ke Bukit Sofa sekali, udah 2 kali. Ya, sampai 7 kali perjalanan. Ya, diawali di Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Gitu. Bapak Ibu sekalian, bedanya ketika tawaf dan sa'i, kalau lagi tawaf maka harus syaratnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau lagi sa'i, seandai kata bapak dan ibu ada yang batal wudhu, maka tetap sah menjalankannya. Gitu ya. Tetap sah menjalankan sa'i walaupun wudhu batal. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang sunnah sebelum kita sa'i. Apa? Selesai kita tawaf, maka sunnah kita sholat 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Setelah tawaf, usolli sunnatal mutlak, boleh 2 rakaat. Setelah itu nanti kita akan sama-sama baca doa setelah tawaf. Lalu sebelum kita menuju ke mas'ah, tempat sa'i, maka kita sunnah terlebih dahulu untuk minum air zam-zam. Subhanallah. Ibu akan minum air zam-zam yang biasanya mungkin dapat hadiah oleh-oleh setelah kita nengokin saudara, tetangga, atau guru yang pulang dari tanah suci.
Besok ibu akan minum langsung dari sumbernya. Plus langsung menghadap kepada Ka'bah. Banyak orang yang salah memanfaatkan waktu minum air zam-zam. Soalnya minum kayak kehausan aja, glek-glek-glek, udah. Padahal di samping air zam-zam adalah air yang Masya Allah, ya tidak ada yang bisa nandingi kualitasnya. Dan sesuai dengan sabda Rasul, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu ketika kita minum, jangan kosong dari niat. Niatin. Ya. Karena kata Rasul, air zam-zam tergantung niat waktu membacanya. Yang kehausan, niat supaya dihilangkan hausnya, Allah akan hilangkan hausnya. Yang mungkin merasa lapar, dengan minum air zam-zam, minta dikenyangkan oleh Allah, Allah akan berikan kenyangan, dihilangkan rasa lapar. Terutama juga bagi orang yang mungkin sedang mengalami satu penyakit, ya, yang dia sudah minum obat, sudah berobat kemana-mana, ya, saat itu mohon kepada Allah untuk diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah, maka pasti Allah berikan kesehatan. Itu salah satunya. Makanya niat. Jangan langsung glek-glek, niat dalam hati. Makanya nanti kita akan baca bareng-bareng doanya, ya, di sana. Contoh umpamanya, ya Bapak Ibu, di hadapan kita air zam-zam, ya saya tuntun untuk baca minum doa untuk apa? Doa minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka ilman ilman nafi'an nafi'an wa rizqan warizqan wasi'an wasi'an wa shifaan wasifaan min kulli da'in min kulli da'in wa saqamin wasaqamin birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Nah, itu doanya, Bu. Jadi 3 permohonan kita tuh. Pertama, agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Yang kedua, minta kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya. Dan boleh Ibu sambil minum air zam-zam minta kepada Allah, ya Allah, kalau saat ini saya seorang diri untuk berumrah, maka undang kembali kami ya Allah dengan beserta sanak famili. Boleh di situ. Minta kepada Allah. Itu termasuk saat-saat yang mustajab untuk kita berdoa. Ya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita minum air zam-zam, kita menuju mas'ah, yaitu tempat pelaksanaan rukun umrah yang ketiga, yaitu sa'i. Ya, kita akan berjalan menuju Bukit Sofa. Lalu kita akan menghadap Ka'bah sambil kita membaca Bismillah, Abda'u bima bada Allah wa rasuluh, inna sofa wal marwah min syairillah. Maka kita mulai berjalan dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Bacaannya Pak Ustadz? Nanti akan sama-sama kita bimbing. Akan sama-sama kita baca. Saya dahulu nanti diikuti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalaupun tadi nggak kedengaran, tadi kenapa Ustaz kok ditawab tasbih? Kemudian lagi saya juga tasbih. Karena tasbih ini sesuai dengan sabda Rasul. Kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Kata Rasul dalam sabdanya 2 kalimat yang ringan diucapkan. Namun kualitas timbangannya nanti di padang mahsyar lebih berat daripada gunung. Itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu aja yang Ibu baca.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, Bapak Ibu, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, 1 kali. Ya. Kemudian dari Bukit Marwah kembali ke Bukit Sofa, ya dihitung 1 kali. Berarti sudah 2 kali. Begitu pula dari Bukit Sofa kembali ke Bukit Marwah, berarti yang ketiga. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa keempat. Kembali lagi, ya Sofa Marwah 5. Marwah Sofa 6. Nah, Sofa ke Marwah 7. Berarti diawali dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Maka setelah kita melaksanakan ibadah sa'i, berarti ya ibadah sa'i kita sudah selesai. Namun masih berlaku larangan ihram. Kenapa? Karena kita belum melaksanakan rukun umroh yang keempat. Apa rukun umroh yang keempat? Yaitu al-halq atau disebut juga tahallul. Ya, tahallul ditandai dengan menggunting rambut. Ya, laki-laki maupun perempuan. Ya, Ustadz, sering saya lihat orang botak, silahkan. Tapi kalau kita hendak niat umroh berikutnya, maka botaknya nanti aja, buat yang laki-laki. Ya, kalau yang perempuan untuk menggunting rambutnya diambil dari ujung rambutnya aja. Ya, ujung rambutnya gunting dimasukkan ke dalam bergo, maka digunting. Ya, minimal 3, 7, ya, ataupun dalam bilangan ganjil. Ya, itu ya adalah syarat daripada untuk yang namanya tahallul. Kalau sudah digunting rambutnya, maka berarti sudah tuh tahallul. Arti tahallul kembali halal, kembali diperbolehkan yang tadinya dilarang. Ya. Apa yang tadi dilarang? Pakai minyak wangi. Kan gitu. Begitu sudah dicukur berarti sudah kembali boleh pakai yang wangi-wangi. Ya. Makanya awas kalau ada jemaah ya sa'inya sudah entah karena dia nahan buang air, akhirnya pulang dia ke hotel. Padahal belum dicukur rambutnya, belum digunting. Dia kembali ke hotel, dia buang hajat, dia ke kamar mandi, dia buka kain ihramnya, kemudian dia pakai sabun, dia keluar dia pakai anduk dan pakai pakaian biasa. Nah, ini menyalahi, ya kena dam. Kenapa? Karena belum selesai umrohnya. Kan udah sa'i Ustaz. Iya, sa'i rukun umroh yang ketiga. Sementara rukun umroh yang keempat belum dikerjakan. Minimal tadi 3 atau 7 helai rambut digunting dulu. Baru boleh dia buka pakaian ihram, boleh dia pakai pakaian yang berjahit, sudah boleh lagi dia apa? Pakai yang wangi-wangi. Begitu. Ya. Jadi selesainya ibadah umroh ditandai dengan tahallul, yaitu menggunting rambut baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, yang kelima, rukun umroh itu namanya tertib. Ya, berurutan proses kegiatannya dari awal hingga akhir. Jadi nggak boleh ngacak. Nggak boleh ngacak. Umpamanya karena siang hari orang ya malah diacak-acak urutannya. Ustadz, karena siang hari udah kita sa'i aja dulu yang ademan. Akhirnya sa'i dulu. Ya, begitu sa'i udah sorean, kelihatan udah ademan, baru dia tawaf. Nggak boleh. Nggak sah. Itu mana tertib. Rukun yang pertama dikerjakan di pertama. Rukun yang kedua dikerjakan di kedua. Ketiga, keempat. Begitu. Itulah makna tertib. Nah, inilah manfaat dan gunanya kita melaksanakan manasik baik secara online maupun secara offline. Ya. Namun setelah ini Bapak Ibu ya sambil menambah pengetahuan sering-sering baca. Sering-sering baca, buka manasiknya. Ya, sekali lagi, kalaupun ada hal-hal yang kurang dipahami, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Ya, untuk bertanya baik kepada guru yang ada di tempat tinggal ibu ataupun juga ingin bertanya dengan saya, silahkan. Ya, silahkan juga bertanya di grup, silahkan. Pokoknya segala hal-hal yang berurusan dengan ibadah umroh
maka tanyakan di grup, ya. Biar semuanya itu dapat pengetahuan bersama dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan nanti di grup. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyelesaikan daripada rangkaian rukun umroh dari yang pertama sampai yang terakhir, kita kembali ke hotel, maka Bapak Ibu sudah kembali diperbolehkan untuk pakai pakaian yang seperti biasa. Yang laki-laki sudah boleh pakai sarung, sudah pakai celana panjang, sudah boleh pakai gamis atau baju koko. Ya, begitu pula ibu-ibu sudah boleh lagi ya pakai minyak wangi atau ingin menggunting kuku kembali, maka itu boleh. Ya, kenapa? Karena sudah tahallul. Sekali lagi, kalau belum tahallul, belum digunting rambut, maka larangan-larangan yang tadi disebutkan masih berlaku. Gitu ya. Baik, demikian pembahasan sementara tentang pelaksanaan daripada ibadah umroh. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai pelengkap daripada ibadah umroh. Apa? Yaitu kita lihat di halaman berikutnya, sunnah-sunnah umroh. Ya. Karena insya Allah besok jadwal kita akan langsung ya melaksanakan ibadah umroh dari Cengkareng kita menuju Jeddah, dari Jeddah kita akan langsung ke Mekah, ya berarti langsung melaksanakan ibadah umroh. Maka sunnah-sunnah umrohnya kita laksanakan Bu sebelum keberangkatan dari rumah, gitu ya. Nanti pun sunnah ini tetap berlaku juga kalau kita ingin umroh yang kedua, berarti dilaksanakannya nanti ketika di Mekah. Karena besok kita langsung menjalankan ibadah umroh, maka sunnah-sunnah umroh ini disunahkan kita laksanakan yaitu sebelum kita berangkatan dari rumah. Ya berarti di rumah. Pertama apa? Kita mandi. Mandi apa? Sunnah untuk mandi ihram. Ya. Bernilaikan ibadah kalau ada niat. Kalau nggak ada niat, nggak dapat pahala. Bagaimana Ustaz niatnya? Niatnya, aku niat mandi ihram karena Allah Ta'ala. Begitu. Atau bahasa Arabnya, nawaitul ghusla li sunnatil ihram lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi untuk melaksanakan sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Maka seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ya dialiri dengan air. Maka itu sudah memadai mendapatkan sunnah mandi ihram. Ya. Atau ada yang ingin niat mandi hadas besar, boleh. Ya, boleh. Khawatir ada waktu-waktu yang pernah kita lupa mengangkat hadas besar, maka boleh niat mandi hadas besar, boleh. Kemudian sunnahnya juga apa? Motong kuku, baik kuku di tangan ataupun kuku yang di kaki. Itu sunnah, kita potong ya sebelum kita berangkat. Bagi laki-laki mencukur kumis, menipiskan kumis. Ya. Termasuk bulu ketiak dicabut, termasuk mencukur rambut kemaluan. Semua itu dilaksanakan ya sebelum kita niat ihram. Berarti waktu kita masih di rumah sebelum berangkat. Kemudian sunnahnya apa lagi? Memakai minyak wangi. Jadi kalau belum niat ihram, ya ibu bapak mandi pakai sampo, pakai minyak wangi, pakai sabun wangi, boleh. Kenapa? Karena belum masuk niat. Jadi boleh. Ya. Kita pakai hendaknya memakai wangi-wangian itu pada badan, bukan pada pakaian sebelum mengucapkan niat ihram. Sebab kalau sudah mengucapkan niat ihram maka tidak boleh baginya untuk memakai minyak wangi baik di pakaian maupun di badan. Ya. Yang ketiga, berihram memakai 2 lembar kain putih. Ya, satu dijadikan selendang dan yang satu jadikan sarung. Ya. Insya Allah kain ihram buat laki-laki ya sudah disediakan oleh ya Purba Margana Wisata. Gimana Ustadz? Boleh nggak dicuci? Silahkan. Dari sekarang Pak mau direndam dulu kain ihramnya boleh. Boleh nggak pakai minyak wangi? Ya boleh. Kenapa? Karena belum niat ihram.
ya pakai molto umpamanya, tapi jangan terlalu menyengat. Kalau bisa jangan terlalu menyengat, sekedar aja ya untuk menghilangkan apa namanya aroma-aroma dari pabrik dan lain sebagainya, maka boleh. Kemudian saat kita nanti sudah mulai niat ihram, sunahnya mengucapkan talbiyah. Karena memang dari mulai kita niat di pesawat sampai kita nanti di bus menuju Mekah, itu nggak ada kalimat lain, semuanya kalimat talbiyah. Yang tadi sama-sama kita bacakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sunnah yang kelima yaitu mencium, melakukan al-ittiba. Buat laki-laki, apa al-ittiba? Yaitu membuka bahu yang sebelah kanan. Ya, bahu sebelah kanan biar kelihatan. Diselempangkan di bawah ketiak, ya, ujungnya ditaruh di bahu sebelah kiri. Itu buat laki-laki. Ittiba, sunnah, membuka ya bahu yang sebelah kanan biar terlihat dalam melaksanakan tawaf. Kemudian mencium hajar aswad jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan. Karena tidak memungkinkan, maka disunahkan istilam, seolah kita menyentuh atau mencium hajar aswad. Tangan kita memegang, lalu kita kecup. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian yang ketujuh, termasuk sunnah umroh menyentuh rukun yamani tanpa menciumnya, ya. Makanya ketika memang tidak memungkinkan karena ramai orang berebutan, cukup kita lambaikan tangan. Ini syarat. Bismillah, Allahu Akbar, tapi nggak dikecup. Ya, jika tidak memungkinkan untuk menyentuh rukun yamani, maka tidak disunahkan bersyarat dengan lambaian tangan. Kemudian banyak berzikir dan berdoa saat tawaf. Tadi ikutin doa yang dibaca oleh kami. Nanti kalau nggak kedengeran, udah Bapak Ibu baca tasbih aja. Jangan ngobrol, walaupun ngobrol tidak membatalkan, tapi lebih baik lisan kita berzikir. Ya, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian minum air zam-zam, ya. Dan yang 10 ketika berada di rukun yamani tadi, ya, kita perbanyak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah perkara-perkara yang disunnahkan sebelum kita masuk dalam niat ihram. Maka hendaknya ini diperhatikan. Ditambah lagi, ya, ketika Bapak Ibu akan keluar rumah, sebelum keluar rumah, maka hendaknya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, yaitu sholat sunnah safar. Ya, sholat sunnah safar di rumah. Usolli sunnata safar rakaatain, karena kita akan menempuh perjalanan yang jauh, maka memohon kepada Allah keselamatan, perlindungan, ya, baik ketika keberangkatan ataupun ketika sampai di tempat tujuan. Itulah disunahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah safar. Ya, baik Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman, seluruh tamu Allah dan tamu Rasulullah, demikianlah pembahasan ya secara singkat, yakni tentang syarat dan juga rukun umroh. Demikian dari saya. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Kami persilakan. Untuk sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai materi syarat wajib umroh. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Kami buka sesi pertama. Izin, Bu. Mau Ya. bertanya? Boleh, silakan Pak Agus. Di luar tema barangkali, Bu, di luar tema. Cuma Mangga, mungkin mangga. menanyakan kalau seandainya tiba di bandara dan menunggu, misalkan menunggu pesawat untuk take off, apakah kita di sini disiapkan hotel sambil menunggu seperti di KBIH yang lain? Demikian, Ibu, mohon penjelasan. Baik. Untuk jemaah yang berasal dari luar kota,
nanti kami akan sediakan apartemen, Pak. Jadi Bapak dan Ibu boleh datang, bisa datang sehari sebelum keberangkatan. Karena memang kita juga ada jadwal untuk manasik offline ya, Pak. Nanti manasik offline belum disepakati dengan Bu Yeti, apakah mau seperti kemarin keberangkatan bulan Juli, jadi sehari sebelum keberangkatan, 2 hari sebelum keberangkatan jemaah sudah tiba di Jakarta, kemudian sehari sebelum keberangkatan semua jemaah melaksanakan manasik offline dan praktek di Mangrove Manggala, di Gedung Manggala. Nah, apakah akan seperti itu ataukah nanti akan di launch bandara untuk manasik offline yang terakhir. Nah, ini nanti akan diinfokan di grup ya, Pak. Jadi intinya untuk jemaah yang dari luar kota kami sediakan apartemen, Pak. Kami sediakan apartemen dan apabila manasik offline-nya dilaksanakan sehari sebelumnya, jadi nanti tidak ada launch bandara lagi. Karena manasik sudah dilaksanakan di Mangrove, karena memang kita juga nanti bukan terminal 3 ya Pak, bukan terminal 3, jadi terminal 2 untuk keberangkatan umroh kali ini. Jadi jelang keberangkatan take off sekitar 3 jam nanti jemaah yang berasal dari apartemen kami akan jemput, kami akan antar semua ke bandara. Jadi untuk di bandara kalau manasiknya dilaksanakan sehari sebelumnya, jadi tidak ada launch bandara lagi, Pak. Hanya apartemen kami sediakan. Apartemen untuk semua jemaah yang berasal dari luar kota, termasuk makan dan selain halnya kami akan sediakan. Demikian Pak Agus. Ya, terima kasih Bu. Cukup keren Bu, cukup keren karena juga mungkin sama di KBH yang lain kita juga pengen ada pencerahan juga dari Ibu. Berarti sama, berarti kita sambil menunggu jangan sampai juga kita ngampar lah sambil makan nasi kotak kan Iya. enggak gitu. Ya, demikian Bu. Makasih Bu ya, Tidak, makasih Pak. Bu. Iya. Tidak Ya. seperti itu Pak, tidak seperti itu. Kami sudah persiapkan setiap SOP dari kami memang seperti untuk setiap keberangkatan umroh. Siap. Baik keberangkatan Makasih, Bu. dari Jakarta ataupun keberangkatan kami yang berasal dari Medan. Gitu. Siap. Yang Siap, dari Medan makasih kami Masya Allah. sediakan Keren. hotel. Keren Ya, Bu, ya. makasih Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Ya, ada lagi pertanyaan dari yang Bapak dan Ibu yang lain? Ibu Umiati. Ibu Umiati ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu, udah. Makasih udah. Dibelajar dulu Ustaz. Ya. Ibu Nina ada yang mau ditanyakan? Dibelajar dulu aja Bu, nanti ada dalam perjalanan ditanyakan. Oh, baik. Sekiranya besok atau di lain waktu ada yang mau ditanyakan terkait teknis perjalanan ataupun teknis pelaksanaan ibadah umroh, bisa Bapak dan Ibu sampaikan di grup. Supaya nanti Bapak dan Ibu yang lainnya bisa mengetahui penjelasan dari Bapak Ustadz terkait pertanyaan Bapak yang Bapak dan Ibu sampaikan. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin satu lagi Bu, satu lagi. Barangkali ada rekan kami yang mau berangkat untuk bulan apa kira-kira yang masih bisa kosong untuk kursinya Bu, izin. Oh ya. Untuk yang keberangkatan September juga masih ada seat, Pak. Masih bisa ya? Masih bisa, Pak. Masih bisa. Untuk, masih bisa untuk yang untuk ONH-nya ongkosnya sama Bu? Iya, nanti kalau itu disampaikan sama tim kami yang di Tasik ya Pak? Betul Bu. Ya, nanti ada Fajri dan Adin. Untuk yang jemaah yang berasal dari Tasik, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi Fajri atau Saudara Adin di kantor kami yang di dekat kantor Balai Kota. Siap, Masih terima ada kasih Bu.
Siap Ya. untuk ketemu Bu, izin Bu. Barangkali mudah-mudahan tidak ada kenaikan. Kami udah sampaikan ke rekan kami untuk bisa menggunakan KBH ini Bu. Izin, makasih. Iya. Amin, 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 amin. Baik. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, apakah ada kenaikan dan ada tidak? Memang ini ada dua harga ya, karena yang dulu disampaikan pertama, ini kami buka paket yang bulan September ini dari mulai awal tahun. Awal tahun sebelum ada kenaikan aftur, sebelum terjadi perang kemarin ya, sebelum aftur naik. Itu. Jadi, nah, ada mungkin sedikit perbedaan harga dengan yang pertama dengan yang sekarang. Karena yang pertama juga itu promo, jadi ada durasi waktu yang dikeluarkan oleh kami harga diskon. Nah, ke sini beriringan waktu ternyata qadarullah ada kenaikan aftur pada saat perang ya. Perang kemarin itu sangat berpengaruh sekali untuk tiket pesawat dan harga dolar terutama. Nah, ini kami ada kenaikan. Dan untuk hotel pun Bapak dan Ibu, untuk yang di Madinah kami upgrade, yang tadinya Hotel Miraj As-Salam menjadi Concord Dar Al-Hoir. Itu hotel bintang 4 lebih dekat daripada Miraj As-Salam yang sebelumnya kami pilih. Alhamdulillah. Subhanallah. Hotel bintang 5 tetap di Mekah, tetap kami pakai Prestige Ajiad, Hotel bintang 5. Kemudian hotel di Madinahnya yang kami upgrade. Kami upgrade menjadi Concord Dar Al-Hoir. Itu lebih dekat. Ini di pintu 326. Bapak dan Ibu bisa lebih dekat ke mall. Kalau Bapak Ibu mau belanja, lebih dekat ke Taiwan Center. Bapak Ibu apabila mau belanja. Kalau Bu Ati belanja melulu ya Pak. Yang dibahas. Demikian. Jadi ada fasilitas yang ini Pak, yang upgrade untuk yang hotel keberangkatan bulan September ini. Jadi hotel di Makkah tetap Prestige Ajiad, Hotel bintang 5, kemudian yang di Madinah menjadi Concord Dar Al-Hoir. Ini lebih dekat. Posisi dekat Sakifah Bani Saidah, dekat Mall Madinah Al-Munawaroh. Ya. Siap. Ini. Beda lebih murah Bu ya? Oh, lebih mahal. Lebih mahal Pak, lebih bagus kalau saudara. Bukan downgrade, kami tidak pernah downgrade. Ini kami upgrade. Jadi berapa Bu sekarang Bu? Niat untuk bayar bulan ini untuk yang mau ikut gitu? Bulan September. Ya, boleh nanti dengan saudara Fajri dan Adin Pak. Yang untuk berangkat dari Tasikmalaya. Siap, betul Bu. Bisa. Ya, boleh. Nanti Fajri dan Adin untuk follow up ya. Siap Bu, makasih Bu. Baik Bu, petunjuknya Bu. Ya. Betul. Itu apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan untuk sesi yang sedikit penjelasan dari saya sedikit. Nggak ada pertanyaan lagi? Ada Bu Ati, izin. Ya. Oh ya, boleh. Silakan Bu Bulan. Hari ini ada rekamannya kan ya? Kalau nggak salah tadi ada tulisan rekaman. Ada. Nanti boleh Bu. diminta ya, Iya, nanti saya upload biasanya di YouTube ya, Bu. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Iya. Ya, nanti sama saudara Fajri. Bapak dan Ibu, insya Allah keberangkatan umroh kita ini nanti pada tanggal 21 September dengan landing di Jeddah. Landing di Jeddah otomatis seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fahru Roji bahwa Bapak dan Ibu akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ini banyak keuntungannya yang buat kita karena kondisi Bapak dan Ibu masih dalam keadaan fresh melaksanakan umroh. Lain hal kalau Bapak dan Ibu landing di Madinah melaksanakan sunnah di Madinah dulu baru melaksanakan umroh, itu biasanya kondisi fisik Bapak dan Ibu sudah
agak drop. Jadi pada saat untuk yang nanti September, Bapak dan Ibu akan melaksanakan ibadah umroh dulu, begitu landing di Jeddah. Jadi akan mulai perjalanan ibadah Bapak dan Ibu di Mekah dulu. Baru kepulangan, lalu nanti ke Madinah. Kepulangan nanti Bapak dan Ibu dari Jeddah. Ya, Izin buat demikian. dulu. Ya, silakan. Ini kalau posisi tanggal 21 itu di Jakarta ya. Mhm. Berarti kita dari Tasik sebelum tanggal itu. Iya, tanggal 27, 28, tanggal Ya. 20. Kenapa Bu Yani? Kalau posisi tanggal 21 itu sudah ada di Jakarta. Iya, betul. Berarti kita sebelumnya informasi lebih Mhm. lanjut. Mhm. Berarti Iya. Bagaimana untuk Ibu? Tasik, Terus. Halo? nanti mungkin Putus-putus. keberangkatan dari Tasik akan diinfokan lebih lanjut mungkin ya. Oh ya, betul. Untuk yang keberangkatan dari daerah, nanti dari Tasik, nanti akan seperti biasa, kami akan membuat rundown ya, keberangkatan, teknik keberangkatan. Ya Gitu. siap, makasih. Ya. Bapak ada jemaah-jemaah yang dari keberangkatan dari Tasik, mungkin nanti ada Bu Yani dan Bapak, ada Bu Wulan juga sama ibundanya. Jadi ada sekitar 4 orang untuk saat ini. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti pada saat keberangkatan dilaksanakan manasik offline-nya seperti keberangkatan bulan Juli kemarin, kan kita take off itu tanggal 21 Juli, 21 September keberangkatan. Nah, kalau misalkan tanggal 20-nya dilaksanakan manasik offline, tanggal 19 Bapak dan Ibu sudah dijemput dari Tasik untuk keberangkatan ke Jakarta. Tanggal 20 melaksanakan manasik offline di Manggala Resto Cafe di Mangrove. Kemudian tanggal 21 baru Bapak dan Ibu berangkat ke Tanah Suci. Demikian. Jadi intinya untuk teknis keberangkatan dari daerah nanti kami infokan jelang keberangkatan. Ya, terima kasih Bu Ati. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Mudah-mudahan tanggal 15 sudah dijemput, Bu, biar agak lama di Jakarta. Bisa main dulu di Jakarta ya, Pak. Nah, Bapak dan Ibu untuk yang sudah atau ada yang belum melaksanakan vaksin? Sudah. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya. Nah, vaksin ini harus maksimal 14, pokoknya 14 hari sebelum keberangkatan Bapak dan Ibu harus sudah divaksin. Ya, jadi kalau yang belum bisa dari sekarang karena vaksin ini kan sekarang berlakunya 3 tahun. Bagus, Ya, Bapak dan Ibu kebetulan juga paspornya masih dipegang masing-masing ya. Paspor jangan lupa dibawa pada saat nanti suntik vaksin meningitis dan polio. Nanti dapat buku kuning, baru buku kuningnya diinfokan kepada kami. Ya, ada lagi yang mau ada Bu Yeti. Bu Yeti ada yang mau disampaikan? Bu Yeti itu Bu Wulan. Oh, Bu Yeti sudah keluar. Oh, ada Bu Yeti. Bulan, Bu Yeti ada yang mau disampaikan mungkin? Iya, saya Pamulyana tuh bisi. Ada ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, apabila tidak ada yang ditanyakan atau sudah waktu sudah 5:30, Bapak Ustadz Fahru Roji ada yang mau disampaikan lagi? Ini kan mau jalan ibu gitu. Kita persilakan dulu kepada para jemaah, mungkin masih ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan. Ya. Silahkan Pak, saya tunggu Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan. Mana ada di daerah Ibu namanya?
Bu. Sementara cukup. Cukup ya. Sementara cukup Ustadz. Ya. Baik. Baik, karena waktu udah mau maghrib, mungkin saya tutup aja. Nanti akan ada manasik kedua dan manasik ketiga. Jadi untuk jemaah yang gabung belakangan, yang daftar belakangan, jangan khawatir karena masih ada 2 manasik lagi. Jadi insya Allah tidak akan ketinggalan. Ya, jadi masih bisa. Kami masih ada seat kosong. Barangkali ada keluarga atau ada teman Bapak dan Ibu yang mau gabung juga untuk keberangkatan umroh 21 September ini, masih ada seat. Tapi tidak melebihi dari akhir bulan ya Pak, karena akhir bulan ini kami harus mulai persiapan apply visa. Yang mau gabung dengan keberangkatan September ini, kami tunggu sampai minggu ketiga bulan Agustus. Siap, Bu. Ya, Pak Agus, karena akhir bulan itu kami sudah mulai persiapan untuk apply visa, Pak. Ya, jadi begitu, ditunggu sampai minggu ketiga. Ya, demikian Bapak dan Ibu, Alhamdulillah manasik online ini sudah berjalan dengan lancar, dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Fahru Roji. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang belum dipahami, bisa disampaikan di grup. Demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak dan Ibu, saya tutup untuk Zoom meeting manasik online sore hari ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atik, terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Sama-sama, Bulan. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu Atik. Assalamualaikum. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.